Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video berikut ini akan menjelaskan mengenai cara menentukan KPK dan EPB dari 3 bilangan. Nah, sebetulnya menentukan KPK dan EPB ini yaitu sama seperti kita menentukan KPK dan EPB dari 2 bilangan yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, namun di sini menentukan KPK dan EPB-nya yaitu dari 3 bilangan, yaitu dari bilangan 12, misalkan di sini ya, 18 dan 24. Berarti tentukan KPK dan EPB dari 12, 18 dan 24. Di sini terdapat 3 bilangan. Nah, kita jawab. Kita tentukan dulu kelipatan dari angka-angka yang ada di atas ya, angka 12, 18 dan 24. Kelipatan dari 12, berarti ini perkalian 12 ya, kita pahami seperti itu. Kelipatan dari 12 adalah 12, 12 tambah 12, 24, 24 tambah 12, 36, kemudian 48, 60, 72, 84, dan seterusnya. Kemudian, kelipatan dari 18 adalah 18, 18 tambah 18, 36, 36 tambah 18, 54, 54 tambah 18, 72, kemudian 90, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, kelipatan dari 24 adalah 24, 24 tambah 24, 48, 48 tambah 24, 72, 72 tambah 24, 96, dan seterusnya. Oke, kita di sini sudah menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan. Di sini kita akan menentukan dulu kelipatan. Perhatikan, kelipatan itu apa? Kelipatan itu seperti yang sudah dijelaskan ya barusan. Jadi 12, 24, 36, 48. Sekarang persekutuan. Kalau yang namanya persekutuan berarti itu bilangan ya, bilangan yang sama. Persekutuan itu artinya sama. Berarti kita temukan bilangan yang sama dari kelipatan 12, 18, 24. Kira-kira manakah bilangan yang sama di antara 12, 18, dan 24? Kita perhatikan. Ternyata bilangan yang sama adalah 72. Berarti 72 ada dalam kelipatan 12, 72 ada dalam kelipatan 18, 72 ada dalam kelipatan 24. Berarti itu disebut dengan kelipatan persekutuan. Karena di sini KPK, yang namanya KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Berarti kita menemukan bilangan yang sama, bilangan yang samanya bilangan yang terkecil. Berarti di sini tidak ada lagi ya, tidak ada lagi bilangan yang sama bilangan sebelum angka 72. Di sini angka 72 adalah kelipatan yang paling terkecilnya. Oke, jadi kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 12, 18, dan 24 adalah 72. Oke, bisa dipahami ya mengenai kelipatan persekutuan terkecil dengan cara seperti ini. Kemudian kita menentukan EPB. EPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Berarti kita harus mencari dulu faktor. Apa itu faktor? Faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi. Contohnya di sini, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, bilangan-bilangan tersebut adalah bilangan yang bisa membagi 12 ya, ketika dibaginya habis. 12 bagi 1 12, 12 bagi 2 6, 12 bagi 3 4, 12 bagi 4 3, 12 bagi 6 2, 12 bagi 12 1. Berarti itu bilangan yang bisa membagi ya. 1 2 3 4 6 dan 12 tersebut adalah bilangan yang bisa membagi 12. Selanjutnya kita cari lagi faktor dari 18. Bilangan yang bisa membagi 18 adalah 1, 2, 3, 6, ya, 9, 18. Nah, ini adalah bilangan-bilangan yang bisa membagi 18. Berarti ini disebut dengan faktor ya. Jadi faktor dari 18. Selanjutnya, faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ini adalah faktor dari 24 atau bilangan yang bisa membagi 24. Oke, kita perhatikan. Nah, di sini judulnya adalah EPB.
faktor persekutuan. Kita sudah menemukan faktor. Kemudian ada kata persekutuan. Yang namanya persekutuan adalah bilangan yang sama. Kita lihat faktor-faktor dari 12, 18, dan 24 ini. Kita temukan faktor persekutuan atau bilangan yang sama. Kira-kira angka berapa saja? Ya, di sini ada angka 1, angka 2, angka 3. Kemudian ada lagi angka 6. Kemudian ada lagi. Oke, sudah ya. Nah, itu adalah faktor persekutuannya. Sekarang kita temukan bilangan yang sama tersebut yang paling terbesar. Karena di sini adalah faktor persekutuan terbesar. Berarti kita cari bilangan yang sama dan yang paling terbesar. Angka berapakah? Angka 6 ya. Ini adalah bilangan yang sama di antara faktor 12, 18, 24 dan bilangan yang paling terbesar. Tidak ada lagi ya bilangan yang paling besar lebih dari 6 dalam faktor 12, 18, dan 24 ini. Berarti inilah yang paling terbesarnya. Jadi faktor persekutuan terbesar atau disingkat dengan EPB adalah dari 12, 18, dan 24 adalah bilangan 6. Oke ya, seperti itu. Nah, ini adalah cara 1 ya, cara 1. Kita bahas lagi mengenai menentukan KPK dan EPB dari 3 bilangan tersebut dengan cara yang kedua. Baik, selanjutnya kita tentukan KPK dan EPB dari 12, 18, dan 24. Nah, kita menentukan KPK dan EPB ini dengan menggunakan pembagi bilangan prima ya. Nah, kita jawab, misalkan di sini sudah terdapat bilangan 12, 18, 24. Nah, kita cara menentukan KPK dan EPB-nya yaitu dengan cara bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan bilangan prima. Nah, berarti kita perhatikan dulu ya contoh bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah bilangan ya yang hanya memiliki 2 faktor. Yaitu bilangan prima itu hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Contohnya di sini bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, inilah disebut dengan bilangan-bilangan prima. Nah, kita perhatikan pada tabel berikut ini. Di sini terdapat angka 12, 18, dan 24. Kita lakukan pembagian ya. 12, 18, 24 ini kita bagi dengan bilangan prima. Nah, kita cara membagi dengan bilangan prima tersebut adalah bilangan prima yang paling terkecil. Kita lihat bilangan prima yang paling terkecil adalah angka 2. Sekarang 12, 18, 24 ini kita bagi dengan bilangan prima yang paling terkecil, yaitu 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6, simpan 6-nya di bawah 12. 18 dibagi 2 hasilnya 9, simpan 9-nya di bawah 18. Kemudian 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Nah, seperti ini. Nah, kita perhatikan bilangan prima yang tadi digunakan untuk membagi. Angka 2 prima tersebut bisa membagi ke semua bilangan. 2 bisa membagi 12, 2 bisa membagi 18, 2 bisa membagi 24. Kalau bisa membagi ke seluruh bilangan, maka kita bulatkan. Oke, selanjutnya kita lakukan pembagian lagi dengan bilangan 2 ya. Untuk membaginya adalah bilangan prima 2. Kenapa? Karena di sini masih terdapat bilangan ganjil ya, yaitu angka 12. Nah, berarti 6 dibagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3. 9 dibagi 2 hasilnya adalah berapa? Karena tidak bisa maka turunkan angka 9 ke bawah. Kemudian 12 bagi 2 hasilnya 6. Oke. Nah, karena angka 2 ini hanya bisa membagi ke salah satu bilangan, tidak bisa membagi ke semua bilangan, maka angka 2-nya tidak usah dibulatkan ya. Oke. Selanjutnya kita bagi lagi dengan bilangan prima 2. Nah, karena di sini di atasnya masih terdapat bilangan genap ya, yaitu angka 6. 3 bagi 2 tidak bisa, maka turunkan ke bawah angka 3-nya. 9 dibagi 2 masih tidak bisa, turunkan lagi ke bawah. Sekarang 6 dibagi 2 hasilnya 3. Oke, karena angka 2-nya tidak bisa membagi ke seluruh bilangan, maka jangan dibulatkan. Baik, selanjutnya di sini terdapat angka 3, 9, dan 3 ya. Nah, caranya kita bagi dengan bilangan prima berapa? Kalau misalkan dibagi dengan bilangan prima angka 2, berarti ini
tidak bisa ya. Berarti kita naik ke bilangan prima selanjutnya, yaitu angka 3. 3 kita simpan. 3 bagi 3 hasilnya 1. 9 bagi 3 hasilnya 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. Karena angka 3 ini bisa membagi ke seluruh bilangan, maka angka 3-nya kita dibulatkan. Nah, selanjutnya kita lakukan pembagian lagi. Berarti ini dibagi dengan angka berapa? Yaitu dibagi dengan bilangan prima 3. 1 dibagi 3 tidak bisa turunkan. 3 bagi 3 hasilnya 1. 1 dibagi 3 karena tidak bisa turunkan lagi ke bawah. Oke. Nah, maka kita perhatikan pada tabel berikut ini. Di sini ada angka yang dibulatkan dan ada angka yang tidak dibulatkan. Kemudian bagaimana cara menentukan KPK dan EPB-nya? Nah, kita perhatikan cara menentukan KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita lihat bilangan yang membagi ya. Berarti yang ada di samping kiri. Itu adalah semua bilangan yang membagi ke bilangan 12, 18 dan 24. Nah, untuk KPK kita tuliskan semuanya. Mulai dari 2, 2, 2, 3, 3. Kita tuliskan semuanya untuk menentukan KPK. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. 2 kali 2 hasilnya 4. 4 kali 2 hasilnya 8. 8 kali 3 hasilnya 24. Dan 24 kali 3 hasilnya adalah 72. Jadi KPK dari 12, 18 dan 24 adalah 72. Oke ya. Jadi caranya adalah dengan menuliskan semua bilangan yang membagi tadi ya, baik bisa membagi semuanya ataupun bisa membagi ke salah satu bilangannya. Kemudian yang selanjutnya EPB. EPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, cara menentukannya yaitu dengan melihat tadi ya bilangan yang dibulatkan. Jadi cara menentukan EPB adalah bilangan yang sudah dibulatkan tadi ya. Nah, berarti angka berapa? Angka 2 dan 3. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Oke, nah seperti itu cara menentukannya. Ini adalah cara 2 ya. Tadi yang pertama cara 1, yang ini disebut dengan cara 2 ya. Jadi ini cara menentukan KPK dan EPB-nya dengan dibagi bilangan prima terlebih dahulu ya. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh soal nomor 1. Nah, ini ada pada buku matematika halaman 71. Contoh soal nomor 1, tentukan KPK dan EPB dari 10, 16 dan 18. Nah, kita jawab langsung ya. Nah, di sini kita perhatikan tabel. Nah, kita lakukan cara menentukan KPK dan EPB ini dengan cara yang kedua ya. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara membagi bilangan-bilangan tersebut dengan bilangan prima. Oke, nah kita sudah tahu ya bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 dan seterusnya. Kita lakukan pembagian dengan pembagian bilangan prima. Nah, kita berarti bagi dengan bilangan 2 ya. 10 bagi 2 5, 16 bagi 2 8, 28 bagi 2 14. Karena angka 2 ini bisa membagi ke semua bilangan, ketiga-tiganya ya, maka kita bulatkan angka 2-nya. Selanjutnya di sini ada angka 5, 8 dan 14. Di sini ada angka yang masih bisa dibagi dengan 2, berarti kita lakukan dengan bagi 2. 5 bagi 2 tidak bisa, berarti 5-nya turunkan ke bawah. 8 bagi 2 4. 14 dibagi 2 hasilnya 7. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti di sini masih ada angka 4. Angka 4 adalah bilangan yang masih bisa dibagi 2. Berarti kita lakukan pembagiannya dengan bagi dengan bilangan prima 2 ya. Nah, 5 bagi 2 tidak bisa, turunkan angka 5-nya. 4 bagi 2 berarti 2. 7 dibagi 2 tidak bisa, berarti turunkan lagi. Selanjutnya masih ada angka 2. Angka 2 bisa dibagi dengan 2. 5 bagi 2 5. 2 bagi 2 1. 7 bagi 2 karena tidak bisa, berarti turunkan. Nah, di sini ada angka 5, angka 1, angka 7. Berarti di sini kita lakukan pembagiannya yaitu dengan pembagian 5 ya. Nah, karena 5 dibagi 5 hasilnya 1, 1 dibagi 5 hasilnya tetap ya 1 karena tidak bisa. 7 dibagi 5 tidak bisa, berarti 7-nya turunkan ke bawah. Nah, selanjutnya kita naik lagi ke bilangan prima selanjutnya karena di sini masih ada angka ya. Angka bilangan prima yaitu angka 7. 7 kita lakukan dengan cara dibagi dengan bilangan prima 7.
1 dibagi 7 tidak bisa, turunkan ke bawah. 1 dibagi 7 tidak bisa, turunkan 1 ke bawah. 7 bagi 7 hasilnya 1. Nah, berarti KPK-nya berapa? Atau kita lakukan perkalian dari seluruh bilangan yang ada di samping kiri, yaitu ada angka 2, angka 2, angka 2, angka 2, angka 5, angka 7. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5 kali 7. Berapa hasilnya? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 5 kali 7 hasilnya adalah 560. Oke. Nah, selanjutnya EPB. EPB itu adalah bilangan yang tadi ya kita lihat pada tabel, bilangan yang bisa membagi ke semua bilangan, yaitu angka berapa saja yang dibulatkan, yaitu angka 2 saja. Nah, ini ya contoh soal nomor 1. Oke. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Tentukan KPK dan EPB dari 5, 15 dan 21. Nah, di sini ada angka 5, 15, 21. Kita lakukan dengan cara membagi dengan bilangan prima. Mulai dari yang urutan terkecil 2. Apakah 5, 15, 21 itu bisa dibagi 2? Ternyata tidak bisa, karena semua bilangannya adalah bilangan ganjil. Berarti kita naik ke bilangan prima selanjutnya, yaitu angka 3. Nah, 5 bagi 3 tidak bisa, turunkan angka 5 ke bawah. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5, 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Oke, berarti di sini terdapat angka 5, angka 5, angka 7. Nah, selanjutnya karena angka 3 ini tidak bisa membagi ke semua bilangan, maka jangan dibulatkan ya. Kemudian di sini ada angka 5, angka 5, angka 7. Berarti kita lakukan pembagiannya dengan bilangan prima 5. 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1, 7 bagi 5 tidak bisa, turunkan. Selanjutnya kita bagi dengan bilangan 7. 1 bagi 7 1 tetap, 1 bagi 7 1 tetap, 7 bagi 7 hasilnya 1. Oke. Nah, kita tentukan KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecil. Berarti kita membagi bukan membagi ya. Kalikan semua bilangan ya, semua bilangan prima yang ada di samping kiri. 3 kali 5 hasilnya 3 kali 5 15 kali 7 hasilnya 105. Berarti KPK-nya adalah 105. Nah, untuk EPB karena di sini tidak ada tidak ada angka ya yang bisa membagi ke semua bilangan, berarti EPB-nya bukan 2, bukan 3, bukan 5 dan bukan angka-angka selanjutnya. Berarti berapakah EPB-nya? Faktor persekutuan terbesarnya di sini tidak bisa dibagi dengan angka 2. Ya, tidak bisa dibagi angka 3 ke semua bilangannya, tidak bisa dibagi angka 5, tidak bisa dibagi angka 7. Berarti berapakah EPB-nya? EPB-nya berarti 1 ya. Karena semua bilangan 5, 15, 21, semua bilangan tersebut bisa dibagi dengan angka 1. Karena kan di sini judulnya bilangan cara menentukan EPB dan KPK-nya dengan cara dibagi dengan bilangan prima. Sedangkan angka 1 yang sebetulnya bisa membagi ke seluruh bilangan ya, itu adalah bilangan bukan prima, angka satunya ya. Berarti kita tentukan saja untuk EPB-nya adalah 1 ya. Karena 5 dibagi 1 bisa, 15 bagi 1 bisa, 21 dibagi 1 bisa. Oke, berarti EPB-nya adalah 1. Selanjutnya contoh soal nomor 3. Tentukan KPK dan EPB dari 12, 15 dan 21. Oke, di sini terdapat angka ya. Nah, di sini ada angka, salah satunya adalah bilangan genap yaitu 12. Berarti kita lakukan untuk pembaginya adalah 2. 12 bagi 2 6, 15 bagi 2 tidak bisa, turunkan. 21 dibagi 2 turunkan lagi. Oke, selanjutnya di sini masih terdapat bilangan genap. Berarti kita lakukan pembagian 2. 6 bagi 2 3, 3 bagi 2 tidak bisa, turunkan. 21 dibagi 2 tidak bisa, turunkan lagi ke bawah. Nah, di sini terdapat angka 3, angka 3, angka 21 ya. Nah, selanjutnya ini dibagi dengan berapa? Karena kalau dibagi 2 ini tidak bisa ya. 3 dan 21 ini tidak bisa dibagi 2. Berarti kita naik pada bilangan prima selanjutnya, yaitu angka 3. 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1, 21 bagi 3 7. Karena angka 3 ini bisa membagi ke semua bilangan, maka angka 3 ini kita bulatkan. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lakukan pembagian lagi. Nah, di sini angka 1 sudah habis, berarti di sini ada angka 7. 7 berarti dibagi dengan bilangan prima 7. 1 bagi 7 tetap, 1 bagi 7 tetap, 7 bagi 7 hasilnya 1. Oke, sudah sampai di situ. Nah, di sini ada bilangan yang dibulatkan. Kita bisa menentukan EPB dan KPK-nya.
KPK-nya apa? KPK-nya kita lakukan perkalian semua bilangan yang ada di samping kiri. 2, 2, 3, 7. 2 kali 2 kali 7, 2 kali 2 kali 3 kali 7. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 84. Berarti KPK dari 12, 15, 21 adalah 84. Selanjutnya untuk EPB. Untuk EPB kita lihat pada bilangan yang dibulatkan ya. Berarti di situ ada angka 3. Berarti EPB-nya adalah 3. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya contoh soal nomor 4, tentukan KPK dan EPB dari 10, 15 dan 15. Jawab. Nah, kita lakukan pembagiannya dengan bilangan prima. Nah, di sini di salah satu bilangan 10, 15, 45 ada bilangan genap yaitu angka 10. Berarti bilangan pembaginya adalah 2. 10 bagi 2, 5, 15 bagi 2 tidak bisa turunkan ke bawah, 45 dibagi 2 tidak bisa turunkan lagi ke bawah. Oke, selanjutnya kita lakukan dengan pembagian 3 ya, karena angka 5, 15 dan 45 ini sudah tidak bisa lagi dibagi dengan 2. Maka selanjutnya naik pada bilangan prima ya. Naik pada bilangan prima selanjutnya yaitu angka 3. 5 bagi 3 tidak bisa turunkan, 15 bagi 3 hasilnya adalah 5, 45 dibagi 3 hasilnya 15. Oke, selanjutnya kita lakukan lagi pembagiannya yaitu dengan pembagian bilangan prima 3. 5 bagi 3 tidak bisa turunkan ke bawah, 5 bagi 3 masih tidak bisa turunkan lagi ke bawah, 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, selanjutnya ini ada angka 5, ada angka 5, ada angka 5 ya. Nah, berarti semua bilangan ini kita lakukan pembagiannya yaitu dengan bilangan prima 5. 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1. Berarti semuanya sudah selesai. Nah, berarti 5 yang ada di samping kiri yang paling bawah itu bisa membagi ke semua bilangan. Maka angka 5-nya kita bulatkan. Nah, berarti tentukanlah KPK-nya. KPK-nya yaitu kita dengan mengkalikan semua bilangan yang ada di samping kiri. 2 kali 3 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 150. 2 kali 3 6, 6 kali 3 2 kali 3 6, 6 kali 5 30, 30 dikali 5 150. Untuk EPB-nya kita lihat yang dibulatkan. Yang dibulatkan yaitu hanya terdapat bilangan 5 saja. Berarti EPB-nya adalah 5. Oke, silakan untuk selanjutnya kalian kerjakan soal berikut ini. Ini terdapat pada halaman 71 dan 72. Silakan kalian kerjakan di buku tulis secara mandiri. Nah, caranya yaitu dengan langkah kedua ya, cara yang kedua yaitu dengan cara membagi bilangan-bilangan tersebut dengan bilangan prima. Silakan kerjakan dengan caranya ya di buku tulis. Silakan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Silakan belajar di rumah melalui video berikut ini ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian dalam menuntaskan belajar matematika di rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.